Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para alim, para ustaz, para kiai, para haji, para jamaah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah bahagiakan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kajian kita lanjutkan. Buku yang kita bahas adalah Mausu'ah fi akhiriz zaman wa malahim al-kubra, ensiklopedi akhir zaman malah dan perperangan besar, ditulis oleh Muhammad Ahmad Mubayyad. Disingkat kajian ini dengan singkatan kajian akhir zaman. Kita baca bukunya itu ada sekitar lebih dari 1000 halaman. Ini kita udah masuk sekitar halaman ke 500 setengahnya. Kemarin kita udah bahas di awal-awal itu tentang tanda-tanda kiamat kecil, banyak sekali itu, ada 36. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil yang tidak terlalu jelas dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya tentang fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Kemudian tentang syubhat yang terjadi di antara kaum muslimin. Semua pembahasan kita kemarin 500 ke bawah itu tentang penderitaan aja semuanya. Susahnya jadi orang Islam. Sekarang diberikan kita secercah harapan tentang tema berita gembira. Nah, itu ceritanya, berita gembira. Jadi walaupun susah, tapi dalam keadaan susah itu kita diberikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Bidadari. Ya benar. Tanda-tanda kiamat. Nah, ini sebenarnya. Jadi makin mengukuhkan kita bahwa jangan putus asa. Kenapa kita gak boleh putus asa? Ya, pertama adalah karena tanda akhir zaman itu sudah dijelaskan oleh Nabi dan menguatkan kita terhadap agama Islam. Kenapa? Berarti agama ini adalah agama yang benar karena dia sudah bercerita. Apa ya? Agama ini sudah cerita. Jadi makin benar karena orang-orang dulu itu mengatakan begini, orang-orang sekarang itu mengatakan bahwa agama itu, ini dicobanya semua manusia punya pikiran yang sama. Agama itu tidak penting lagi sekarang karena tidak relevan. Agama itu adalah bikinan orang dulu. Jadi kalau sekarang nggak usah pakai agama, pakai apa? Pakai akal aja. Tuh orang-orang Eropa dengan akal maju, betul Pak ya? Maju, orang-orang Australia, orang-orang kan maju, berarti agama tak perlu. Tuh orang-orang yang beragama kan kolot Pak ya? Ya, orang kan dibuatnya begitu Pak ya sekarang. Orang beragama itu orangnya Bapak kolot, nggak maju. Orang sekarang nggak berbaju. Masa orang-orang yang beragama masih tutup aurat? Itu kan tidak trendy. Yang trendy itu yang mana Pak? Yang nggak bawa baju. Itu kan pola pikir yang diapain sekarang Pak? Yang dibentuk sekarang biar Bapak paham gitu. Kan Bapak kalau sholat begini kan nggak keren. Yang keren itu yang gimana Pak? Nggak keren. Yang keren itu gimana Pak? Yang nggak sholat itu keren. Ngapain capek-capek sholat? Kan gitu ya pemikiran yang dibahas kan sekarang gitu Pak ya. Ngapain capek-capek pengajian? Ngapain duduk lama-lama di situ? Orang sekarang cari duit, yang penting mah habis itu healing. Habis itu mana Pak? Hiking. Habis itu mana?
Nah, camping itu yang penting. Habis itu foto-foto, selfie. Nah, terus foto-fotokan makanan tuh. Itu yang penting sekarang. Masa sholat-sholat tuh tak penting. Lonceng, Pak. Itu kan yang dibangun sekarang kan begitu, Pak. Benar nggak, Pak? Touring, jangan kena pula bapak-bapak pula nanti. Enggak sholat, kita sholat. Healing itu perlu juga, penting juga. Tapi sekali, bukan berketerusan hidup hedonis. Orang sekarang hidup kan gak hidup apa? Hedon, gaya-gaya aja hedon. Rumahnya aja nggak disapunya. Udah pergi pula keluar rumah. Sapulah dulu rumah tuh. Itu sekarang, Pak. Itu. Tapi kita dengan agama Islam ini makin yakin kita bahwa cara yang dipilih oleh orang itu adalah cara yang hanya di luarnya bagus, tapi di dalam hati mereka hancur. Lebih baik kita yang pergi sholat ini. Walaupun pakaian biasa segala macam, duduk majelis taklim segala macam, tapi hati kita tenang, lembut. Daripada orang kata bapak jalan, kata pak, nanti kena pula nanti gimana ya? Nah, lanjut aja ya, Pak ya. Kata bapak jalan-jalan itu tenang pula hati, tak tenang, habis duit. Sekali-sekali penting, makan-makan sekali untuk silaturahim penting, tapi tidak berketerusan. Nah, gitulah contohnya. Tapi orang sekarang itu orang bangun sekarang. Wah, apa sekarang tuh gaya baju bagus, mahal segala macam. Kok bisa membeli baju dengan harga 100.000? Kenapa dah harus harga 100 juta? Kenapa harus begitu? Oh, kan gaya. Makan apa, Pak? Makan gaya. Kalau bisa minum kopi 5.000 di pinggir jalan, kenapa yang harus 50.000 yang di jangan sebut-sebut. Nah, itu kan gaya. Makan apa? Makan gaya. Kopi di sana itu juga agak manis, Pak. Pahit kopinya. Lebih baik kopi kita kasih gula banyak-banyak manis ya. Enggak rasa kopi rasanya kan. Lanjut aja lah, Pak. Bapak iyain aja iya gitu. Nah, itu Pak ya. Jadi pertanda bahwa agama kita makin benar. Makin orang mencari dunia itu makin yakin kita agama kita, betul Pak ya? Nah, terus mematahkan tipuan orang-orang kafir menyebut agama itu adalah cerita lampau yang kita katakan tadi. Padahal agama kita ini terlihat realitanya saat sekarang makin jelas. Lanjut. Gak mau dia bergerak, Pak. Kenapa tuh, Pak? Itulah Bapak tuh. Dia mau dia bergerak. Kenapa tuh? Tanda kiamat ya kan, mengukuhkan kita nih. Arah kedua, Pak. Akhir zaman itu kan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Udah jelasin banget sama Nabi, ya kan? Terus, inilah berita gembira itu untuk umat Islam, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW dari kemarin itu kita sebut dengan fitnah-fitnah, tanda kiamat kecil. Nabi Muhammad juga kasih tahu apa solusinya, obatnya apa, udah dikasih tahu sama Nabi. Misalnya nih, apa tuh cerita tentang kemarin itu salah satunya cerita tentang perempuan gitu, emansipasi perempuan, emansipasi wanita, gitu kan? Dikedepankan wanita itu harus sama dengan pria, itu Pak ya. Kita kalau orang beriman nggak begitu. Wanita itu mulia, dia tidak boleh disamakan dengan pria. Masa wanita mau disuruh panjat tiang listrik? Karena laki-laki bisa memanjat tiang listrik, bekerja dari masa perempuan disuruh ngapain, Pak? Ngangkat batu. Kan kalau ingin samakan suruh angkat batu, habis itu suruh ngecor. Kan harusnya laki-laki perbuatan itu. Berarti emansipasi itu tak begitu. Yang benar itu adalah perempuan itu kata Nabi di mana? Di rumah, ngatur anak. Yang kerja itu sebaiknya siapa?
laki-laki gitu kan, biar laki-laki yang mengerjakan pekerjaan berat untuk kelembutan segala macam. Anak butuh ibu. Itu contohnya. Jadi Nabi berikan solusinya. Tapi kalau bagi orang yang menjalankan solusi itu selamat anak-anaknya. Tapi bagi orang yang tidak menjalankan solusi itu hancur anak-anaknya. Benar nggak Pak? Jawab iya aja, iya gitu. Jawablah iya gitu. Betul aja lah, biar cepat. Jangan dibantah-bantah pula. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga Pak? Tanda akhir zaman yang ketiga sudah dijabarkan oleh Nabi, mengeluarkan umat Islam dari kebingungan. Kenapa nggak bingung? Karena sudah jelas ini jalannya, ya Pak ya. Misalnya apa? Banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil kemarin itu, ya kan? Misalnya kalau tanda begini, nanti bisanya terjadi peperangan, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau terjadi peperangan, yang kalian harus siapkan apa? Kata Nabi, yang kalian harus siapkan itu paling mantap adalah keimanan. Itu paling mantap. Kenapa? Karena kata Nabi di akhir zaman itu nanti akan terjadi kabut. Jadi Bapak, kabut selama 3 tahun. Kemudian matilah sepertiga dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian sepertiga dari binatang pun ikut mati karena kelaparan, karena binatang makan tumbuh-tumbuhan. Sepertiga manusia pun mati gara-gara tidak ada makanan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi 3 tahun pertama gitu meninggal dunia ada. Maksudnya 3 tahun, misalnya 1 tahun pertama begitu meninggal semua karena kelaparan. Berarti orang kelaparan pertama yang meninggal itu Pak orang-orang miskin. Bapak termasuk nggak di situ yang pertama meninggal tahun pertama? Enggak termasuk ya. Tahun kedua mungkin. Kulkas Bapak masih banyak isinya tahun kedua. Tahun kedua begitu kata Nabi, meninggal habis pula sepertiga dari apa Pak? Tumbuhan, kemudian habis pula sepertiga dari hewan, habis itu meninggal pula sepertiga dari manusia. Saking banyak kabutnya, kabut. Bisa jadi kabut itu peperangan. Peperangan di sana sini habis, orang tak bisa cocok tanam segala macam, habis, ya kan? Habis itu tahun ketiga juga begitu kata Nabi, meninggal habis pula sepertiga tumbuh-tumbuhan, habis pula sepertiga binatang, habis pula sepertiga manusia. Berarti hanya tinggal Bapak sedikit. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Yang sedikit ini bertahan, yang sedikit ini bertahan bukan karena dia banyak duit, bukan karena banyak apa Pak? Banyak makanan, tapi apa? Karena dia bisa bertahan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi pas dia sebut la ilaha illallah, itu udah kenyang aja perutnya. Oh bisa nggak? Sudah melatih begitu nggak Pak? Sudah bisa. Misalnya Bapak nggak makan selama seminggu, tapi la ilaha illallah aja. La ilaha illallah. Kenyang perut. Ada nggak Pak? Serius? Coba sebut itu. Itu orang yang bertahan. Orang tahun pertama mungkin orang miskin meninggal. Orang tahun kedua yang menengah meninggal. Orang tahun ketiga itu yang kaya-kaya juga ikut meninggal. Yang bertahan itu bukan yang kaya betul, tapi siapa Pak? Yang punya iman. Sekarang orang udah banyak berkelahi. Orang banyak berkelahi sekarang, betul nggak Pak? Orang perang-perang sekarang. Palestina dengan siapa Pak? Israel hancur-hancuran kan? Rusia dengan Ukraina hancur-hancuran kan? India dengan Pakistan hancur. Pokoknya ada aja di satu tempat itu dua yang selalu bersiteru. Yang sebentar-sebentar kalau dipicu bisa terbakar. Contoh misalnya Korea Utara, Korea Selatan. Tunggu aja sebentar lagi. Ya kan? Kan gitu dua-dua ya. Utara, Korea Selatan. Apa lagi, Pak? Indonesia, Malaysia. Malaysia gara-gara bola aja dulu kita panas-panas aja. Padahal Malaysia itu, Pak, isinya orang kita semua itu. Malaysia orang kita nggak isinya, Pak? Orang Padang itu, orang Padang itu semua, orang Padang yang pergi ke situ, kemudian buat negara itu namanya Malaysia kan Melayu tuh, betul ya? Padahal kita tuh itu berkelahi aja bawa ada tuh. Misalnya tuh Cina dengan Taiwan, Indonesia juga ya Pak ya. Cina dengan Taiwan kan dibuat gitu terus Pak ya. Apalagi Pak, yang saya dengar itu Eropa yang nggak ada lawan Pak. Eropa tuh harus kita buat-buat pula satu-satu kan ini. Dulu ada kan Jerman dengan yang lain, Italia dengan yang lain. Sekarang nggak ada. Tunggu aja nanti kalau meletus sana meletus sini meletus sana, tunggu aja. Nanti kiamat kiamat apa Pak? Perang dunia ketiga. Sebentar lagi mungkin, sebentar lagi. Terus apa yang harus kita persiapkan dari peperangan besar ini? Apa Pak?
Iman. Yang paling kuat itu apa? Iman. Kalau duit sekarang sudah tak berarti. Kalau Nabi bilang apa? Nanti suatu akhir zaman satu kepala sapi itu dihargai dengan 100 dinar, orang tak mau jual. Kenapa Pak? Harganya mahal betul. Satu kepala sapi. Kepala sapi pas ketika kita korban, kita hadiah-hadiahkan aja ke orang kan? Jawab iya gitu. Iya kan, dihadiahkan aja. Ini 100 dinar. 100 dinar itu berapa harganya Pak? Banyak lah pokoknya. Karena 1 dinar itu 4 gram seperempat. Berarti kalau 100 dinar bisa jadi 500 juta. 500 juta hanya 1 ekor kepala sapi. 1 ekor kepala sapi Pak. Oh. Berarti duit tidak ada harga. Sekarang duit sudah tidak ada harga Pak. Masa ya kelapa harganya 15.000? Sekarang 20 Ibu. 20 harganya. 20. Dulu pas Bapak nggak tahu ya, padahal Bapak nggak tahu ya harga kelapa. Kelapa, kalau kita mau buat gulai, itu kan kelapa itu penting tuh, kelapa tuh. Dulu pas istri saya ngomong, pas ketika lebaran 30.000 satu biji. 30.000 satu biji. Apa sekarang nggak turun dari 15.000 malah 20.000. Masa kelapa 20.000? Di kampung saya 2.600 orang beli cuma. Di kampung saya kan penghasil kelapa Pak, orang Priaman Pak. 2.600 cuma harganya Pak. Kok sampai di sini 20.000? Itu paketnya paket apa itu? Oke, sangka mana itu Pak. Jadi gitulah Pak. Jadi gimana Teh? Kayak nggak ada harganya gitu ya, duit itu ya. Duit 100.000 catatan semua ibu. Dibawa duit 100.000 ke pasar nggak cukup. Untuk 1 hari makan harus 150.000. Kata istri saya begitu. Untuk 1 hari makan kita sekeluarga ini paling enggak berapa? 150.000. Cabenya aja berapa? Itu cetek bengeknya. Kalau belum beli apa lagi? Cetek bengek namanya. Belum beli apa? Kalau kita beli lauknya apa? Ikan itu kita beli 40.000 pula sekilo kata dia kan. Cetek bengeknya aja, cetek bengek misalnya itu kan apanya cabenya, habis itu bumbu-bumbunya itu aja ada habis duit 60.000 atau 70.000 kata dia. 70.000 habis duit untuk bumbu aja. Masa kita makan bumbu aja? Kan harus ada apanya Pak? Kalau tak pakai bumbu, masa ikan tuh digoreng, diapain Pak? Digaramin aja mana pula ada enak. Itu Pak. 150.000 paling enggak Pak, serius Pak. Tapi ya gitulah Bapak. Tanyalah sama istri Bapak. Pak tak mau bertanya, saya sekali aja pergi bapak-bapak ini ke pasar Bu. Tak tahu biar tahu pula dia berapa harga sekarang. Karena kan bapak-bapak itu kan biasanya protes aja. Duit kemarin habis aja cepat. Ya kan? Padahal memang harga itu jadi mahal. Lanjut, tanda kiamat berikutnya Pak. Keempat, kenapa kita harus gembira? Akhir zaman itu kan sudah dijabarkan sama Nabi, mengukuhkan kesabaran kita, sabar aja lah, sabar. Terus menggerakkan energi kita untuk mempersiapkan perubahan keluar dari realita akhir zaman yang penting. Sabar aja lah. Karena Nabi nyuruh apa? Sabar aja dengan keimanan ini kalian akan bertahan hidup. 3 tahun pertama semua orang mati. Yang bertahan siapa? Yang punya iman, itu yang bertahan hidup nanti. Lanjut. Cepat aja Pak ya. Jabarkan pula Rasulullah SAW. Apakah kata Nabi SAW? Dengan bantuan alamiah ini Pak, Allah memenangkan pertarungan ini melawan kebatilan. Jadi kalau sekarang Pak kan kita impossible kayaknya Pak, kalau kita bisa memenangkan pertarungan dunia ini Pak, kan impossible Pak ya. Kekuatan kuat banget kita aja, betul-betul Pak. Sekarang kita itu kayak di bawah tangan gimana gitu Pak. Coba ya. Saya kemarin baru tahu betul memang kita ini diintervensi oleh negara luar. Terasa pas ketika Trump bilang apa Pak? Kiris itu masalah tuh kata dia. Bapak tahu kiris? Bapak tahu nggak? QRIS, nggak tahu kiris, QRIS lah. QRIS Bapak tahu QRIS? Yang barcode itu kan yang bikin. Hasilnya kan Cina yang bikin ya. Kemudian sampai ke Indonesia mengadopsi dan laris manis QRIS di mana-mana kan. QRIS kita juga termasuk punya QRIS itu kan. Kan nggak perlu transfer. Cuman apa Pak? Ya lah Pak. Bapak bilangnya ya gitu. Pak bilang Pak paham aja lah Pak QRIS-nya. Ya, Bapak tahu QRIS kan?
Seluruh apa? Seluruh pedagang-pedagang kecil pakai kiri. Semuanya pakai kan? Marah kan Trump kemarin? Apa kata dia? Kami rugi dengan QRIS ini. Berapa? 990 triliun. Katanya berapa katanya? Pokoknya begitulah. Rugi. Saya bilang kenapa kok dia yang rugi, yang gunain kan kita? Ternyata ruginya gara-gara duit kita tidak masuk ke master dan visa card. Kan dia punya program itu Pak. Bapak? Kartu apa? Kartu Mastercard sama Visa itu kan. Jadi kalau kita belanja-belanja ke luar negeri dulu pakai apa? Pakai kartu itu kan gesek-gesek. Itu kan tidak praktis kan? Yang praktis kan pakai HP kan, enak kan? Nggak masuk duit ke situ, nggak transaksi ke situ, dia rugi kata dia. Harus Indonesia menghapuskan apa Pak? QRIS. Enak dia aja. Ini negara kita, diintervensi kita harus pakai, hilangkan QRIS. Pakai apa lagi? Mastercard sama Visa. Saya bilang, oh iya ya berarti kita masa terus habis itu ada lagi apa habis Pak? Dia naikkan apa Pak? Pajak barang 32%. Yang lain pada ini Pak. Harusnya kan kalau dia naikkan, saya nggak dagang sama kamu lagi, saya dagang sendiri aja di kampung saya. Kan enak juga. Tapi semuanya apa Pak? Minta belas kasihan. Tolong. Oh berarti betul juga nih kata saya. Baru saya terasa begitu. Bapak nggak terasa sama Bapak begitu? Yang berani melawan Cina cuman, yang lain tunduk semua kan? Oh. Kan kayak putus asa kita. Misalnya Pak, Palestina dengan Israel. Palestina kan nggak punya senjata apa-apa. Mereka tinggalnya di tenda. Tinggal di mana Pak? Tenda, nggak ada Iron Dome, nggak ada pengaman, ya kan? Tinggal tunggu mati aja. Tinggal tunggu apa? Datang bom mati kayak gitu. Misalnya kita cerita-cerita begini, kata tuh, bam, mati. Kayak gitu aja kan? Palestina kan begitu Pak ya? Kayak nggak putus asa gimana hidup kita gitu ya? Ya Pak ya? Putus asa nggak Pak? Mereka punya Iron Dome, mau diapain aja sama orang dari luar, tetap tidak kena, karena dihalangi oleh Iron Dome, peredam bom gitu kan? Nah, kayak putus asa kita kan? Tapi nanti dengan bantuan alamiah, betul Bapak? Alamiah, Allah akan membalikkan. Bayangkan sama Bapak, itu kemarin kan sudah Allah nampakkan, cuman kita itu bilang itu kan fenomena alam biasa itu. Amerika masa bisa kebakaran sebesar negara Palestina, dan kebakarannya itu ya betul-betul menyambar kemana-mana gitu Pak ya. Bapak tak paham itu begitu-gitu cerita tuh. Paham kan? Terus tiba pula apa Pak? Israel, kebakarannya itu gimana Pak? Anehnya gimana tuh? Api itu bukan dari samping kiri samping kanan, tapi dari bawah membakar pohon itu, dari bawah api itu keluar, bukan dari misalnya terbakar sini itu pindah ke kiri ke kanan, kita kan nggak begitu, dari bawah ternyata kebakaran itu kan bantuan alamiah Pak. Itulah kata Nabi SAW, nanti suatu saat dibantu oleh Allah secara alamiah. Cuman orang Islam ini sebenarnya nih, kalau kita ingin tahu, tidak perlu mempersiapkan kekuatan senjata sebenarnya. Yang perlu dipersiapkan itu Pak hanya kekuatan iman. Serius Pak. Allah sebenarnya ada pertanyaan begini, kapan ya Allah akan bantu? Dengan kapan ya Allah akan bantu? Mata nasrullah, kapan Allah akan bantu? Jawabannya itu bukan kapan Allah akan bantu. Pertanyaannya bukan itu harusnya. Kapan kalian siap? Kapan Bapak siap untuk kemenangan itu, dengan keimanan itu? Nanti bapak-bapak ini akan diberikan amanah tanggung jawab mengelola dunia ini. Bapak sanggup nggak? Jawablah, sanggup nggak? Bapak bilang sanggup aja, dikasih duit 100 juta apa kayak gitu aja. Kan banyak orang begitu, dikasih duit 1 M habis itu itu Bapak nggak sanggup Bapak namanya itu. Yang sanggup itu Bapak 1 M, tidak. 1 triliun, tidak. 1000 triliun, iyalah itu baru. Kalau yang dikatakan sanggup itu Pak, apapun, ini jalan kebenaran. Sahabat Nabi dan Nabi Muhammad itu nggak bisa disogok Pak, dia nggak bisa disogok. Nggak ada cerita kebenaran, cerita agama. Siapa yang coba ini jalan, itu sebenarnya Pak yang harus Pak persiapkan itu iman itu sebenarnya. Selagi iman itu tidak ada, maka Allah tidak akan berikan amanah itu kepada kita.
Jadi sebenarnya bukan musuh, katanya bukan musuh yang kuat, tapi apa Pak? Kitanya yang belum siap. Itu aja bahasanya. Bukan musuh yang kuat. Musuh itu segitu-gitu aja. Musuh itu segitu-gitu aja. Mudah ditaklukkan itu. Cuman yang tidak bisa, Allah tidak memberikan kemenangan itu karena kita tidak siap untuk itu. Sebab kalau nanti kan dengan keimanan kita sekarang ini, kalau diberikan dunia kepada kita, kita bisa nanti apa Pak? Berkelah. Kan gaya kita kan begitu. Kayak kita kan begitu. Kalau sebelum menang, ayolah kita menangkan calon kita ini. Ayo kita menangkan calon kita ini. Udah menang calon kita, ayo kita berkelahi. Siapa yang harus menjabat? Jawablah Pak, iya gitu. Nah, bacakan kan jadi apa Pak? Bacakan apa Pak? Apa bukan bagi-bagi kue lah namanya. Kalau nggak dapat kue, ribut. Itu berarti kita belum siap. Memang kalau kajian akhir zaman ini kayak gini gayanya Pak. Bapak kan takut-takut. Gitu kan, mama nyinggung ke sana ke sini deh Pak ya. Nah itulah, gimana lagi, kajiannya memang begitu. Perjuangan adalah tahaman yang wajar. Jadi kalau perjuangan itu wajar, cobaan dan ujian sebenarnya bentuk kasih sayang Allah untuk Bapak membersihkan dosa, kemudian membuat kita menjadi sabar. Terus Pak, sebenarnya di Islam ini sekarang untuk pembersihan ini, orang-orang yang imannya nggak kuat Pak, nanti dia akan berguguran. Gitu Pak. Jadi cobaan-cobaan ini dikasih sama Allah tujuannya Bapak? Untuk Bapak? Untuk kuat. Orang yang nggak kuat Pak akan tersingkir. Jadi umat Islam begitu. Tersingkir, terseleksi. Tinggal orang-orang yang betul-betul murni. Seperti emas Pak. Emas itu kalau dia dibakar makin keras bakarnya Pak, makin murni dia. Kemudian yang tidak emas Pak akan hilang, rontok dia, akan jadi abu dia. Kira-kira begitulah Pak. Makanya Bapak sekarang prosesnya proses apa Pak ini sekarang ini? Proses dibakar habis-habisan. Supaya Bapak biar murni 100% gitu. Bapak paham Kak? Makanya Bapak harus sabar. Itu keterangannya sudah ada nggak dari Nabi semuanya Pak? Udah semua dari Nabi. Dan tidak ada di agama lain begini Pak, nggak ada cerita begini. Yang ada hanya ceritanya pada agama Islam aja. Lanjut. Ini Pak cerita Al-Baqarah. Nabi Muhammad Rasul menyampaikan berita gembira. Coba lihat surat ini Pak. Apa surat Al-Baqarah Pak? 219. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad terus dan dengan basyira wa nadhira, memberikan berita gembira dan berita takut, dan kamu tidak diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Jadi Nabi itu sudah menyampaikan kepada kita baik berita gembira maupun berita takut. Jadi sampaikan sama Nabi, berita gembiranya begini kata Nabi, berita enggak enaknya begini kata Nabi. Betul enggak Pak? Terus lagi dalam surah Sabah yang sama, dan kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayatnya mirip-mirip Pak, Fatir ayat 24. Cepat aja Pak ya. Kemudian ini apa ya? Ujian kita sekarang tidak sebanding dengan ujian umat dulu. Jadi kalau kita diuji sekarang Pak, Bapak bisa sholat pakai AC. Orang dulu mana ada sholat. Coba lihat nih, di antara mereka orang-orang dulu itu ada yang digergaji hidup-hidup. Bapak pernah ngelihat orang digergaji hidup-hidup? Yang ada kan cuma dibom, sekali bom habis, ya kan? Iya ada juga Pak ya. Jurnal. Iya betul Pak ya. Digergaji di Turki itu Pak ya. Nggak tahu saya Pak di mana. Pokoknya buku itulah dipukul-pukulin ya. Tapi dulu kan orang disiksa luar biasa Pak siksaannya. Dibandingkan dengan sekarang nggak terlalu hebat siksaannya kan. Kalau dulu siksaan gergaji. Dulu orang pada masa itunya masa penjajahan Belanda aja kan susah hidup kan ya. Itu kan dekat dengan kita tuh, digergaji lah, dicabut kuku lah, film-film itu kan ya. Orang dulu juga begitu, lebih-lebih lagi. Kalau pada masa Nabi Muhammad itu Pak ya, siapa Pak? Oh Yasir, Ammar bin Yasir, Bilal gitu kan, Sumayyah lagi hamil ditusuk dari bawah gitu Pak ya.
Sekarang kan tinggal dibom, ditembak, mati kan? Walaupun dipukul-pukul dikit. Oh, dulu siksaannya luar biasa. Pukul-pukul. Digergaji habis apa, Pak? Ada yang dimasukkan ke dalam kuali panas seperti Masitoh dan keluarganya pada masa Firaun. Ada yang dimasukkan ke dalam api, kobaran api. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihi salam. Atau Bapak cerita pada masa Ashabul Ukhdud pada masa setelah Nabi Isa alaihi salam. Itu bukan satu yang dimasukkan ke dalam apa, Pak? Parit api itu, Pak. Tapi ribuan, puluhan ribu orang dimasukkan ke dalam tuh, Pak. Tanpa rasa bersalah mereka membuat orang mati begitu, Pak. Sekarang tak begitu kejam kita lihat. Walaupun kemarin kita lihat di Rohingya dibakar-bakar juga, tapi yang dibakar orang udah mati, bukan orang yang lagi hidup. Tapi pokoknya penderitaan orang dulu lebih parah daripada penderitaan. Jadi walaupun kita diuji sekarang, tapi ujian kita tidak seberat ujian orang dulu. Bapak-bapak dengar cerita ayah orang tua Bapak dulu enggak? Gimana susahnya hidup dulu? Bapak tak pernah dengar itu, cuma tak dengar. Pada masa Jepang aja kata dia, Pak, tak ada yang bisa kita makan, tak ada. Padahal kan kita subur, Pak ya. Bapak, subur, bisa nanam singkong, bisa nanam padi, tapi padi tidak menjadi, kata mak saya. Padi tidak menjadi. Singkong pun tidak menjadi. Padahal tanah kita subur. Kalaupun ada makanan itu diambil sama Jepang, dibuang ke laut biar kita menderita. Bapak tak pernah dengar cerita begitu? Genjer itu apa, Pak? Dibuang, Pak ya? Pokoknya gitu susah lah hidup, kata dia. Padahal dulu kan kalau kita cari ikan kan gampang, Pak ya. Cari ikan kemana, Pak? Ke selokan aja dapat ikan. Kalau sekarang selokan kita tak ada ikan, sampah yang banyak. Ya kan? Kalau dulu kan selokan Pak, kalau kita lihat, apalagi di sungai banyak sekali kan ikan. Kalau sekarang di sungai ada biawak cuma. Dulu kan. Tapi hidup susah ketika itu, kata dia. Perubahan umat ini sampai kepada tahapan sempurna. Berbeda dengan umat dahulu. Jadi umat dahulu tuh, Pak, mereka sudah baik, habis itu ada generasi berikutnya yang buruk lagi. Tapi nanti generasi kita kalau sudah baik aja sampai nanti Allah hancurkan semua yang baik, kemudian datang hari kiamat. Jadi generasi mereka itu baik, kemudian habis, baik, habis. Kalau generasi kita ini generasi sempurna namanya. Setelah baik, yang baik ini habis semua, habis itu jahat baru. Jadi lebih baiklah generasi kita dibandingkan generasi. Kemudian fitnah adalah bentuk kasih sayang Allah, meningkatkan kesabaran, dan dijelasin tadi. Lanjut. Menyampaikan berita gembira, Nabi memberitakan kemenangan. Jadi Nabi mau menceritakan, Pak, nanti kalian pasti akan menang melawan Yahudi. Saya kasih tahu, Pak ya. Saya kasih tahu itu, menang melawan Yahudi. Bapak capek ya dengar saya? Kalau enggak, Pak tanya aja lah. Kemenangan itu di pertempuran besar di akhir zaman. Nanti Bapak akan menang melawan apa, Pak? Konstantinopel apa, Pak? Turki. Kan sudah menang tuh? Udah. 700 tahun setelah Nabi bersabda. Nanti kalian akan membebaskan Romawi. Romawi udah bebas belum, Pak? Belum. Tapi Bapak datang ke Romawi itu, Bapak bebaskan tanah itu menjadi tanah Muslim. Sekarang kira-kira menurut Bapak masuk akal nggak? Bisa Bapak menghabiskan Romawi itu. Romawi kan berarti kan ini kan apa pendukungnya kan Amerika segala macam itu pendukungnya kan. Berarti Bapak tak akan bisa masuk ke Romawi itu sebelum Bapak mengalahkan Amerika. Kok bisa kalahkan Amerika? Gimana caranya itu? Pausnya orang Amerika sekarang itu kan. Robert apa itu namanya itu. Itu, Pak. Bisa Pak kalahkan Amerika tuh. Gimana caranya itu, Pak? Sekarang bisa Pak kalahkan Amerika. Masuk akal nggak, Pak? Nggak masuk akal. Lanjut apa, Pak? Nabi menerangkan bahwa pahala besar atas sabar tidak. Jadi pahala yang sabar kita ini sebanding dengan pahala sabarnya 50 sahabat. Makanya kita sabar. Dibandingkan sama Allah, disamakan pahalanya banyak nanti. Kata Allah gitu. Lanjut, Pak. Orang mukmin yang dibunuh Dajjal malah apa, Pak? Disebut orang yang paling mati syahid. Jadi Pak, orang beriman itu kan nanti dibunuh sama siapa, Pak?
Dajjal. Dia ada 10 penunggang kuda, itu dalam bahasa hadis. Ada satu orang yang diambil sama Dajjal, kemudian dibunuh. Habis dibunuh dihidupkan lagi. Berimanlah kepadaku, aku Tuhan kan bisa menghidupkan kau lagi. Apa kata dia? Makin yakin kau adalah betul-betul Dajjal. Kata siapa? Karena Dajjal itu bisa membunuh dan menghidupkan orang. Habis itu apa Pak? Diapain Pak? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala buat dia apa Pak? Punya apa tuh? Kayak punya tameng di seluruh tubuh. Kemudian Dajjal berusaha untuk digergajinya, tapi tak bisa. Kenapa? Karena seolah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Dajjal putus asa, kemudian dia pergi meninggalkan orang itu, ya kan? Setelah itu nanti Pak ada bahasa hadis itu 10 orang penunggang kuda, hanya 10 orang penunggang kuda melawan siapa Pak? Melawan Dajjal. Padahal Dajjal itu di belakangnya 70.000 Yahudi. Yang datang hanya berapa orang Pak? 10 orang. Kira-kira masuk akal nggak Pak? 10 orang melawan berapa? 70.000 Yahudi aja, belum Dajjalnya, ya kan? Tapi 10 orang ini disebut orang yang terbaik. Jangankan orangnya, kudanya untuk menunggang pun disebut kuda terbaik. Orangnya dan kudanya masuk surga. Bapak mau berani nggak ya Pak? Melawan 70.000 orang sama Dajjalnya, Bapak 10 aja. Nggak ada berani kan? Berarti yang 10 orang ini iman kuat atau apa nih Pak? Iman kuat. Jadi sebenarnya kemenangan kita itu bukan di senjata, tapi Pak, iman kuat. Yakin bisa mengalahkan 70.000 orang. Itulah. Kan Bapak lihat dari kehebatan Islam itu, rata-rata kemenangan Islam itu dari jumlah banyak, dari persenjataan kuat, atau dari iman aja? Dari iman aja. Coba kemenangan Nabi Muhammad, kemenangan Hittin, Salahuddin Al-Ayyubi, itu kan sedikit orangnya. Atau kemenangan apa Pak? Kemenangan melawan apa? Mongol, siapa namanya? Genghis Khan gitu kan. Itu kan orang yang melawan itu kan dinasti Mamluk itu kan sedikit-sedikit aja. Saifuddin Qutuz itu sedikit jumlahnya, tapi bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Itu yang membuat mereka bisa itu apa? Iman aja. Bukan karena apa Pak? Persenjataan. Lanjut. Ini bukan bahwa tiap adanya kelompok yang menang. Jadi Nabi selalu menyebutkan sebenarnya setiap zaman itu ada kelompok yang selalu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Bapak termasuk di dalam ini? Namanya Taifah Mansurah. Ada sekelompok terus Pak. Agama ini tetap dipegang di hatinya. Ada tuh kelompok itu terus. Apa kita termasuk ini? Mudah-mudahan ya, karena kita masuk masjid ikut sholat kan, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan aja ya, amin aja lah Pak, amin. Tubuh umat ini akhirnya kan disempurnakan oleh mujaddid besar, yaitu namanya Al-Mahdi. Tapi untuk mempersiapkan Al-Mahdi tetap ada pendukungnya yang betul-betul siap. Lanjut. Demikian juga nanti turun Nabi Isa alaihi salam membantu meraih kemenangan. Kemudian kebaikan selalu akan ada di kalangan umat. Jadi pasti ada orang yang baik terus Pak. Jadi kalaupun ada orang yang buruk, yang baik tetap ada. Umat Islam berakhir hidup di dunia dengan menjadi umat yang pertama. Malahan kita hidup di akhir zaman, orang-orang itu pula nanti yang duluan masuk surga. Lantaran keimanan mereka, amalan mereka, perbuatan mereka dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penduduk Syam nanti Pak tetap menjadi pusat perhatian. Betul nggak Pak? Sekarang Syam jadi pusat perhatian nggak Pak? Iya, orang tertuju pusat perhatian Syam itu Pak. Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Syria sekarang udah bagus. Ada apanya Pak? Ada presiden baru, As-Sara itu namanya Pak ya. Ada bagus. Mungkin mulai dari situ As-Sara bagus. Nanti dia bisa membuat negara-negara lain itu jadi bagus. Jadi hancur-hancuran kan itu? Hancur-hancuran cara bagus ini. Lanjut. Masuk Islam itu masuk ke seluruh rumah. Dakwahnya berhasil. Bapak lihat nanti. Pak udah capek Pak ya? Gimana caranya nih? Pulang aja yuk. Pulang atau makan? Pak Wendy kenapa nggak dibuka Pak Wendy? Dibuka Pak Wendy lagi gitu.
Ada tanda-tanda, alhamdulillah. Nampak tanda-tandanya. Pak, kok nggak bunyi? Udah surut belum? Sampai jam 6 ya? Atau Bapak mau nanya? Tanyalah, ini bahasanya cuma ini doang. Tanyalah Pak. Silakan Pak. Iya. Dan saudara-saudara kita sendiri yang macam ulama Islam. Jadi memang diharapkan oleh para ibu dan kafir supaya kita punya lemah dan kita seleksi. Karena situasinya supaya kita dapat pecah belah gimana? Pakai tema sunatullah, kemudian harus saudara kita sendiri yang macam ulama Islamnya kita bisa bilang dan faktanya memang sekarang banyak orang mukhal di salah satu ya. Jadi Pak, sebenarnya dengan penyeleksian itu memang apa ya? Sebenarnya orang-orang Islam itu kenapa kok dia berbuat begitu itu rata-rata karena pengaruh dunia. Selagi mereka makin melihat dunia, maka mereka akan apa Pak? Maka akan berbuat seperti itu. Misalnya Pak, untuk memenuhi apakah nafsu apa namanya Pak? Nafsu apa? Nafsu syahwat misalnya, nafsu syahwat, mereka mau mencuri demi untuk bisa apa namanya itu bisa eksis. Siapa nama? Eksis. Kadang-kadang mengorbankan saudara biar dia dapat apa Pak? Duit misalnya nih. Misalnya saya nih dengan non muslim lagi apa Pak? Lagi ada teman-teman. Tapi saya harapkan dari dia itu nanti digelontorkan apa Pak? Dana. Terus dia bilang sama saya, biar saya memenuhi nafsu saya nih, biar tetap eksis saya tuh bisa beli mobil, beli motor, beli rumah, beli apa lah Pak ya, biar nampak keren. Biar Bapak nampak keren. Nanti kan dia kasih duit tuh. Syaratnya ke saya apa Pak? Pemberian itu rata-rata itu hibah tanpa syarat atau rata-rata pakai syarat Pak? Mana ada non muslim tanpa syarat Pak? Pasti dia pakai syarat. Akhirnya saya jadi munafik Pak. Apa kata non muslim? Kerjaan kamu nanti begini begitu ya. Orang-orang sholat. Apalagi saya notabene saya ustad. Kamu ustad dari mulut kamu nanti orang percaya bahwa sholat ke masjid itu tak penting. Di situ mulai Pak. Itu mulai. Jadi sebenarnya Pak, kenapa kok saya jadi begini atau kenapa kok orang Islam itu jadi begitu Pak? Itu karena apa Pak? Pengaruh dunia. Karena dia kepengen eksis. Kenapa Pak? Eksis, keberadaannya harus diperhitungkan terus. Kemudian dia carilah tempat-tempat yang bisa mendanai dia. Itulah bahasa ini ya. Walaupun bukan dengan muslim. Jadi munafik itu timbulnya gara-gara itu Pak. Gara-gara apa Pak? Dunia. Orang Islam itu kenapa kok melenceng? Coba kalau seandainya Bapak tidak melihat dunia, dipengaruhi sama orang, Bapak harus eksis, bisa beli mobil, motor segala macam, ini segala macam, bisa pelesiran segala macam. Dia apalah pelesiran tadi, apalah, saya tetap begini aja. Saya tetap lurus saja, walaupun tak punya duit, saya tetap lurus saja. Nanti Bapak kalau tak macam-macam, nanti Pak dibunuh, bunuh aja lah. Saya memang tak bisa pula membela diri saya, bunuh aja lah. Itu namanya berarti Pak imannya kuat, dan itu yang susah mencari orang sekarang. Rata-rata orang kan kalau mungkin bisa dia dari sisi dia disogok, tak mau disogok, habis itu dari sisi dia akan dibunuh atau anaknya dibunuh, keluarganya dibunuh, dia tak sanggup kan? Ya udahlah, kalau gitu saya ikutlah. Rata-rata kan gitu Pak. Itu gara-gara apa Pak? Takut. Makanya itu kata Nabi. Hadis Nabi itu umum sekali Pak. Itu sebenarnya bagaimana? Sesungguhnya orang Islam itu dia teringgap dua penyakit namanya wahan. Apa itu Pak? Wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kan dua itu kan orang menghantam kita di dua itu. Hubbud dunya itu apa? Cinta dunia, habis itu takut mati. Kalau dicinta dunia nanti Pak tak terlalu cinta, kemudian nanti Bapak diapain yang kedua? Takut mati. Kalau tak bisa dirangkul, dipukul. Kan itu bahasanya Pak. Pak paham nggak bahasa itu? Paham ya? Anggap aja paham Pak ya? Paham itu? Ya Pak Haji ya. Lanjut, siapa lagi? Tanya Pak. Ada Bapak nih, ayolah. Saya lanjutin aja lah. Terus Barat telah menyuntikkan obat tidur kan? Barat itu kan disuntikkan obat tidur ke kita kan? Dibuat kita yang penting itu apa? Ada apa? Politik kita dihancurkan, sosial kita, ekonomi kita dihancurkan kan? Habis apa? Barat menciptakan kondisi apa Pak? Terbelakang, umat Islam terbelakang, terhina, hingga negara-negara Islam menjadi
sapi perah aja kan, dibuat begitu. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh hantaman ajaran Islam. Malahan Islam itu masuk ke hati para orang-orang Barat itu sendiri, gitu kan? Dihantam sama Allah dengan apa? Dengan mereka, karena mereka itu sebenarnya mereka itu memang kaya segala macam, tapi kosong dari keimanan. Nanti Islam yang masuk ke hati mereka menjadi berdampak muslim. Mereka sendiri nanti yang akan menghancurkan orang-orang yang zalim di situ. Mulailah mereka marah dan panik. Jadi marah mereka panik. Panik gara-gara apa, Pak? Gara-gara itu. Karena Islam itu sebenarnya dia bukan melawan orang, tapi masuk ke dalam hati. Allah buat masuk ke dalam hati orang itu nanti. Nah, itu kata Nabi Muhammad SAW. Berkumpullah segala kekuatan jahat. Mereka buat apa, Pak? Negara melawan, bahasanya Pak, melawan teroris. Jadi orang-orang itu teroris, kata dia kan. Itu dibuatnya. Kan benar ini berita buku ini kan. Mulailah mereka mengacaukan ajaran-ajaran Islam, menyerang pemeluknya. Namanya apa, Pak? HAM lah namanya, sekularisme lah namanya, demokrasi namanya, kebebasan perempuan, permisi membolehkan apa saja, bebas namanya, unsur Bapak kebebasan. Jadi kalau ada orang yang mau nih Pak, kalau ada orang yang telanjang di sini, terus Pak ingatkan, Bu, Pak, jangan telanjang lah di sini, pergilah ke sana, kami terganggu dengan telanjang Bapak. Ke ini negara bebas, biarkan saja kami dengan pakaian kami. Masalahnya kami terganggu dengan pakaian Bapak. Dia balik menjawab. Banyak orang menjawab apa tuh? Kalau terganggu dengan pakaian saya, jangan lihat. Gimana pula tak melihat? Orang kita punya mata, ya kan? Jangan lihat, kata dia kan. Yang salah kan kamu, ngapain lihat? Kan banyak orang yang lawan gitu, Pak. Jangan lihat, kata dia. Pusing pula kita kan. Gimana? Atau kalau tak mau lihat, keluar dari sini, keluar dari Indonesia. Bahasanya begitu. Kalau tak mau gini, keluar dari Indonesia, kan itu. Apa pula bahasa-bahasa begini, Pak? Kalau sebenarnya Bu Hamka pernah digituin orang. Bapak pencinta Bu Hamka ya? Ada ibu-ibu dia pakai apa? Pakaiannya Bapak enggak rapi. Terus nasihatin Bu Hamka, pakailah pakaian rapi. Terganggu kami laki-laki ini kalau melihat ibu-ibu begitu, stres kami, senemen kami jadinya. Hilang akal sehat kami. Kata dia, stres kami. Jangan lihat. Habis itu kata stres kami, kata dia. Habis itu apa kata dia, Pak? Apa kata dia? Jangan lihat, gitu. Apa kata? Gini aja lah kata Bu Hamka. Bu Hamka ini perkataan dia bagus nih, apa? Kamu aja lah yang pergi. Yang bikin masalah kan kamu, bukan saya. Yang bikin masalah adalah kamu, bukan saya. Jadi sekarang tuh Pak, yang bikin masalah malah eksis, yang menasihati malah disuruh pergi, kan terbalik. Yang harusnya bikin masalah itu yang pergi. Kamu pergi ke hutan aja. Itu Bu Hamka ngomong dalam bukunya. Kamu pergi ke hutan saja karena orang hutan tidak terganggu dengan auratmu. Suruh dia pergi kemana, Pak? Ke hutan. Kalau dia pergi ke hutan, terganggu nggak orang, Pak? Nggak terganggu. Tapi kalau dia di sini buka aurat, terganggu nggak Bapak nih? Bapak nanti lagi motong pas korban tuh, Bapak lihat orang apa yang Bapak potong, tangan Bapak apa potong? Yakin saya. Mas, ini udahlah Pak, ada jam 6 Pak, pulang dah yuk. Itulah Pak. Itulah ceritanya Pak. Terakhir ini, musuh Islam membuat gambaran buruk, penganut Islam itu menyebarkan berita bohong, ya kan? Mereka berita bohong selalu Pak, agar mereka punya alasan untuk mengubah ajaran Islam. Terus mereka jauhkan umat Islam dari ajaran Islam, dipersempit ruang gerak orang kan bersempit gerakannya semua ini. Mereka bersekongkol dengan media, ya kan? Mereka gelontorkan dana melimpah ruah. Cepat aja Pak, cepat aja nih bahasa-bahasanya Pak. Namun sekarang tampak bahwa dua agama itu, apa kan? Dua agama penting Barat, Yahudi dan Nasrani itu gagal untuk mengisi hati nurani mereka. Akhirnya mereka apa Pak? Tenggelam dengan mesum, hina, narkoba, penyimpangan, perjudian, kejahatan gitu kan. Rumah tangga mereka hancuran, Barat menuju ke arah kehancuran. Sementara itu dunia Islam apa Pak? Melakukan kenapa begitu Pak? Terus kemudian kesadaran alami berjalan ke arah Nah, cepat aja Pak. Sedikit data-data Barat, misalnya Pak, 20 juta penyimpangan seksual di Amerika. 20 juta Pak. 97 juta candu narkoba. 2 juta gelandangan. Sebagian besar agamawan Barat membolehkan zina dan
seksual. Oh, itu sebagian besar Pak, para pendeta segala macam membolehkan apa? Zina, homoseksual. Itu kan parah ya begini ini nih kan. Terus di Amerika jumlah murid sekolah hamil hampir separohnya, 48%. Ini data tahun 2000 nih Pak. Data tahun berapa Pak? 2000. Kalau 2024 ini tidak tahu berapa datanya. Terus apa Pak? 280.000 pembunuhan per tahun. Banyak sekali datanya. Terus bukan. Ini Rasulullah SAW mengatakan selalu ada sekelompok umat yang berperang ke arah kebenaran, keadaan mereka menang selalu sampai hari kiamat. Muslim. Hadisnya sama semuanya Pak. Namanya Pak Taifah Mansurah. Setiap 100 tahun itu harus setiap ada yang mujaddid pembaharu. Selalu ada yang pembaharu, ya kan? Janjikan kurnia khilafah ini terakhir ini. Nanti kata Nabi SAW masa itu dibagi jadi 5. Ini terakhir nih Pak. Nanti besok baru kita masuk. Masa itu apa? Pertama namanya masa nubuwah. Kenabian sudah selesai. Kemudian khilafah ala manhajin nubuwah. Itu masa khilafah 30 tahun. Habis itu Pak mulkan adhan. Kerajaan yang masih mengayomi. Itu sampai Turki Habis itu sekarang proses kita sekarang hampir 100 tahun nih Pak. Namanya mulkan jabarian, kerajaan yang ditaktor sehendaknya aja, yang penting perut penguasa itu kenyang. Itu sekarang fase kita nih baru 100 tahun. Kan sabar kita 100 tahun nih Pak ya. 100 tahun baru. Habis itu terakhir nanti akan apa kata Nabi? Khilafah ala manhajin nubuwah. Kembali lagi ke fase kedua tadi. Bukan fase Nabi tapi fase khilafah ala manhajin nubuwah. Hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Jadi 5 ini disebutkan sama Nabi begitu. Fase kita sekarang ulama sepakat ini mulkan jabarian. Apa itu Pak? Kekuasaan yang semena-mena, penguasa yang semena-mena itu sekarang. Tapi nanti maksudnya ceritanya Bapak itu harus menciptakan nanti, bukan dia datang, dia nggak datang langsung Pak. Dia Bapak ciptakan dengan diri Bapak sendiri. Nggak usah lihat orang lain. Soalnya kalau melihat orang lain pusing Bapak. Lihat aja diri sendiri, perbaiki diri sendiri, mantapkan diri sendiri dengan keimanan sampai nanti Allah anggap kita mampu memegang amanah itu, kemudian Allah akan turunkan orang yang akan membela. Nanti akan didirikan namanya khilafah ala manhajin nubuwah. Itulah terakhirnya. Terima kasih ya Pak ya. Kita doa dikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakasyukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, kami redha agama Islam sebagai agama kami redha Engkau sebagai Tuhan kami redha Nabi Muhammad sebagai Nabi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkan keimanan kami. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hasyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Ya Allah, tambahkan keimanan kami, tampakkan kekuasaan-Mu kepada kami. Ya Allah, dengan membaca ayat Al-Quran dan hadis-Mu, ya Allah, yakinkan kami bahwa Al-Quran dan hadis adalah betul-betul datang dari-Mu, ya Allah. Betul-betul akan terjadi apa yang Kau sampaikan. Agama ini baik sampai akhir zaman. Agama ini relevan sampai akhir zaman. Tanamkan iman itu dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tanamkan pula kepada kami, pantaskan kami untuk menerima amanah dunia ini dari-Mu, ya Allah. Pantaskan kami, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Allah. Masukkan kami ke surga bersama orang-orang yang beriman. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak kami, istri kami, suami kami soleh solehah, penyejuk pandangan mata kami, ya Allah. Allahumma aslih lana dinina allati ya ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana al-akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah hidup kami di dunia ini, ya Allah. Perbaikilah hidup kami nanti di akhirat, ya Allah. Di antara kami ada yang susah hatinya,
lapangkan hati kami. Di antara kami ada yang tak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami. Di antara kami ada yang mencari rezeki, berikanlah kami rezeki yang halal. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami ada yang meninggal dunia, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kami ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah. Jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga ya Allah. Kalau nanti kami akan meninggal dunia, izinkan kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, lapangkan kuburan kami, mudahkan hisab kami, beratkan timbangan kebaikan kami, masukkan kami ke surga, jauhkan kami dari api neraka. Ya Allah, jadikan kuburan kami tempat peristirahatan kami yang paling indah nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.